Tak hanya itu saja, konon legendanya terdapat makhluk tak kasat mata berupa sosok perempuan. Para pendaki menceritakan sosok tersebut seringkali mengganggu mereka pada saat mendaki Gunung Merbabu. Salah satu pendaki mengatakan kejadian tersebut dimulai saat ia mengambil tanaman di gunung tersebut. Ia mengatakan setelah ia membawa tanaman tersebut, seorang temannya merasakan berat di area kakinya. Lutut kaki temannya tersebut sedikit cedera dan sakit, sehingga ketika turun, temannya tersebut harus dituntun. Salah satu temannya kebetulan mempunyai kelebihan dapat melihat makhluk tak kasat mata. Ia mengatakan saat melihat ke arah kaki temannya, terdapat sosok perempuan yang menggelayuti kaki temannya tersebut. Saat mereka sudah menuruni gunung, sosok tersebut sudah menghilang. Misteri Gunung Merbabu tidak hanya sampai di situ saja. Terdapat cerita tentang sosok gadis pendaki gunung. Banyak cerita yang mengisahkan bahwa pendaki sering terkecoh dengan sosok yang menyerupai manusia. Konon legendanya ada sosok gadis pendaki gunung yang pernah menampakkan diri di depan salah seorang pendaki. Kala itu seorang pendaki bernama Budi tiba-tiba terpisah dengan teman-temannya. Ia terpisah dengan rombongannya ketika berada di pos 1. Budi hanya fokus mengambil foto di sekitar gunung sehingga ia tak sadar bahwa teman-temannya sudah meninggalkannya jauh di depan. Setelah beberapa saat barulah Budi sadar bahwa ia terpisah dari rombongannya. Budi memutuskan untuk mengejar teman-temannya, tapi di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang gadis yang juga menggunakan atribut pendaki gunung. Budi mengatakan gadis tersebut mengaku bahwa ia juga ketinggalan rombongannya. Budi menyebutkan karena merasa senasib, akhirnya ia dan si gadis itu melanjutkan perjalanan sembari mengobrol. Budi mengatakan keanehan mulai dirasakannya ketika sudah 4 jam ia tidak mencapai pos berikutnya. Padahal bukan sekali ini saja Budi mendaki Gunung Merbabu. Ia sudah 4 kali melewati jalur tekelan di Gunung Merbabu tersebut. Akhirnya Budi memutuskan untuk bermalam dengan mendirikan tenda. Budi menyebutkan gadis yang bersamanya tadi tidur di tenda, sedangkan Budi di luar tenda memakai sleeping bag. Budi mengatakan ketika subuh gadis tersebut membangunkan Budi dan berpamitan ingin melanjutkan perjalanan. Tetapi karena Budi masih mengantuk, ia hanya mengiyakan saja dan melanjutkan tidur. Pada pukul 8 pagi, Budi bangun dan ia sangat kaget. Posisinya tiba-tiba berada di pinggir tebing sekitar 200 meter dari Watu Gubuk. Ia bergegas membereskan tenda dan bermaksud menyusul rombongannya di puncak. 5 meter dari posisinya saat itu terdapat tas milik gadis misterius tersebut. Budi mengira itu adalah tas yang tidak sengaja tertinggal. Budi memutuskan membawa tas tersebut dan memberikannya pada gadis tadi saat bertemu di puncak. Budi mengatakan sesampainya di puncak, ia menemui teman-temannya dan langsung menanyakan keberadaan gadis itu. Teman-temannya mengatakan bahwa tidak ada pendaki lain selain rombongannya. Budi menyebutkan bahwa ia masih tidak curiga dan bermaksud mengantarkan tas itu ke alamat yang terdapat di tanda pengenal di dalam tas tersebut. Ketika ia sampai di rumah gadis itu, Budi bertemu ibunya dan memberitahukan maksud kedatangannya. Namun ibu itu menangis dan mengajak Budi ke belakang. Budi mengatakan di belakang rumah terdapat batu nisan dengan tulisan nama gadis tersebut. Ternyata gadis itu adalah salah seorang pendaki yang hilang di Gunung Merbabu pada 2009 dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Kejadian yang dialami Budi terjadi pada 2012 yang artinya si gadis ini sudah menghilang 3 tahun tanpa jejak. Meskipun Gunung Merbabu menyimpan 1000 kisah mistis, tidak sedikit orang yang datang untuk mendaki gunung yang memiliki pemandangan yang sangat indah tersebut. Dan kejadian mistis yang dialami oleh para pendaki menjadi cerita tersendiri bagi mereka saat mengunjungi Gunung Merbabu.